Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami, teman baca. Kali ini di program kita yang bernama Teman Bicara. Oke, jadi sore hari ini kita akan berbincang-bincang sama teman-teman yang kemarin sedang magang ya di Teman Baca. Itu teman-teman. Untuk temanya hari ini kita akan bahas literasi dan keseharianku. Jadi kesehariannya teman-teman di sini bakal kita obrolin panjang lebar. Oke, itu aja sih teman-teman. Selanjutnya mungkin kita boleh kenalan dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Kita kenalan dulu dari yang paling pojok kiri ya. Kiri Bang Arif, silakan Bang Arif. Baik, terima kasih Bang Ziki. Jadi perkenalkan, nama saya Arif. Jadi saya jadi peserta teman magang yang edisi kedua di komunitas teman baca ini. Saya kira nama aja ya. Boleh lagi yang banyak sih. Kalau Nama aja. kalau yang lebih jauh lagi, kebetulan saya juga seorang guru ya. Jadi seorang guru di madrasah ya, madrasah sanawiyah. Selain itu juga sebagai pegawai kantoran di Basnas Kota Mataram. Alhamdulillah sampai pekan ini senang banget mengikuti acara teman magang di komunitas teman baca. Makin lama makin seru acaranya ya. Saya harap acaranya lancar sampai selesai ya. Sekian dari saya ya. Oke, terima kasih Bang Arif. Jadi Bang Arif ini teman kami yang paling budiman. Oke, selanjutnya ke sebelah kanan. Oke. Ntar dulu, saya harus kadang-kadang saya suka lupa namanya. Saya Hendra kan ya? Iya. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Biasa dipanggil Hendra atau kalau bisa juga dipanggil dengan Lucy. Iya, Lucy. Lucy kalau nggak bisa lupa nama Hendra bisa dipanggil aja Lucy. Nggak Kebetulan keberatan ya. saya mahasiswa dari Universitas Mataram. Apalagi ya? Saya ini salah satu dari teman magang lagi magang di Taman Baca, komunitas Taman Baca. Mungkin saya rasa itu cukup ya. Fakultas. Saya jurusannya tuh jurusan akuntansi kebetulan. Ekonomi. Semester 7. Wah. Udah semester tua ya, Pak. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di samping kiri saya ya yang paling cantik sendirian. Paling cantik sendirian. Ya, lanjut Ismi. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Bayi Ismi Sepriani, biasa disapa Ismi. Saya merupakan salah satu anggota teman magang dari komunitas teman baca. Saya adalah seorang mahasiswi semester 5 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hidup PBSI. Gitu. Gitu aja. Apa PBSI? Iya. Bukan Persatuan Bukan. Bulu Tangkis. PBSI. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kali ini karena kita berbicara tentang literasi ya, pasti kita punya pemahaman sendiri-sendiri tentang apa itu literasi. Oke, kira-kira menurut siapa? Menurut Ismi, literasi itu apa? Menurut Ismi, literasi itu apa sih? Kalau saya pribadi nggak panjang lebar ya. Setahu saya literasi itu sebuah kemampuan membaca yang dimana membaca itu kita mengkritisi bacaan itu dan berangkat dari bacaan bisa menjadi bahan refleksi setiap orang yang membaca. Tapi ternyata literasi itu bukan cuma sekedar berkaitan sama membaca aja, tapi juga bagaimana menganalisis dan juga mengolah sebuah informasi yang kita dapat.
Itu aja sih kalau dari saya. Berarti kemampuan kita mengolah informasi gitu ya. Iya, karena bukan cuma membaca, tapi apa yang kita baca itu perlu kita kritisi dan bisa menjadi bahan refleksi buat kita. Berarti kalau kita baca buku harus kita kritisin gitu ya. Atau Menurut gimana? saya sih iya, Oke. karena kalau sekedar membaca tanpa ngerasain apa-apa atau dapat feedback dari apa yang dibaca, kayak apa ya, kurang aja gitu. Iya ya. Oke. Kita ngobrolin literasi, pasti nggak jauh-jauh nih ya, pasti ada barangnya gitu kan. Barangnya apa nih literasi itu? Bisa buku, bisa digital. Nah, menurut teman-teman digital atau buku itu seperti apa gitu? Siapa yang mau jawab? Bang Arif? Oke. Oke, Bang Arif. Literasi ya. Literasi itu berhubungan tentang buku tadi katanya. Baik cetak sebenarnya, baik cetak maupun digital. Nah, apa sih buku itu kan sebenarnya? Menurut saya buku itu harta karun. Harta karun. Harta karun di mana di sana banyak hal-hal yang bisa kita tahu. Baik baik mengenai dunia, mengenai orang, mengenai ide, banyak hal di sana ya. Sehingga buku itu baik itu cetak maupun digital itu sebenarnya sama-sama penting. Itu sih berkaitan dengan selera saja. Ada yang senang dengan bawa buku fisiknya atau ada yang senang cuma baca di tabletnya. Misal contoh saja ya. Kalau saya itu lebih senang bawa buku fisiknya karena rasanya itu lebih nyata aja gitu kan. Kepegang itu ada baunya, itu bisa kita lihat buku fisiknya, kemudian ada banyak hal lah yang kita dapat dengan buku fisiknya. Nah, kalau untuk elektronik memang ada memang orang yang lebih senang baca secara elektronik, misalnya lebih gampang dibawa, portable gitu kan, bisa dibawa kemana-mana aja, terus tidak berat gitu kan, ada di gadget aja kan, di gadget kita misalnya di HP atau di tablet kita. Ada memang orang yang lebih senang baca begitu kan, lebih simpel saja gitu kan, bisa baca banyak buku dalam satu gadget atau satu gawe. Saya kira gitu, buku itu harta karun, banyak hal yang kita bisa dapat di sana ya. Itu saja dari saya. Tapi menurut Bang Arif nih, seberapa penting kita baca buku? Harus atau gimana? Seberapa penting? Kalau jawabannya penting, menurut saya penting. Menurut saya pentingnya di mana gitu kan. Menurut saya itu, saya yakin kita itu enggak bodoh sih sebenarnya, cuma belum tercerahkan saja gitu, belum dapat enlightenment, pencerahannya aja. Nah, saya dapat pencerahannya itu di buku gitu. Jadi saya seperti katanya Najwa Shihab sih, temukan satu buku yang Anda sukai gitu, maka Anda akan senang baca buku. Alhamdulillah saya menemukan satu buku seperti itu dan membuat pikiran saya bahwa memang sangat penting itu membaca buku, membuka banyak wawasan. Kalau lebih jauh lagi seperti katanya Pram itu, kalau ingin melihat dunia baca buku gitu. Kalau ingin dikenal oleh dunia menulislah buku. Nah, saya kira itu semakin membuat kita tercerahkan tentang betapa pentingnya itu membaca buku gitu. Itu aja. Oke. Terkait tema kita nih, literasi dan keseharian kita. Nah, menurut Hendra, gimana nih keseharian itu seperti apa sih? Kalau saya tuh kesehariannya itu memang banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Salah satunya membaca buku. Jadi kalau kita banyak membaca buku, saya juga setuju sama statementnya Ismi maupun Bang Arif terkait literasi dan baca buku itu sangat banyak banget kita mendapatkan wawasan, dan buku itu sangat penting karena buku itu memberikan kita begitu banyaknya informasi-informasi penting sehingga kita jadi tahu gitu. Karena kita tahu, jadi wawasan kita tuh makin luas begitu. Terus juga tadi yang seperti dikatakan Ismi itu,
kita membaca buku itu kan kadang kita untuk kritis gitu. Nah, dengan kita kritis jadinya kita bisa mempertimbangkan seandainya kita kena suatu masalah gitu Bang. Nah, Jadi kita bisa mempertimbangkan resiko-resiko untuk mengecilkan resiko itu, karena kita udah tahu nih gimana caranya untuk mengendalikan atau memecahkan masalah tersebut. Kadang saya juga banyak dapat kode untuk pemecahan masalah-masalah itu dari baca buku Bang. Sepertinya begitu. berarti Bang berpengaruh gitu ya. Iya, sangat-sangat berpengaruh dalam Segitu kehidupan. pengaruhnya ya buat Iya. kita ya. Heeh. Nah, terkait literasi juga, kadang kita kan sering ngelihat data-data gitu ya Iya. di medsos apa, angka literasi kita jelek nih, gimana nih, merosot lah, apalah, jauh dari ini itu gitu. Nah, pandangan kalian tentang isu-isu seperti itu kira-kira gimana? Siapa? Boleh siapa aja? Bang Arif. Yuk, Bang Arif. Paling budiman. Budiman. Coba bisa diulangi lagi sedikit tadi. Kan banyak isu gitu ya terkait literasi kita yang rendah. Nah, bagaimana menurut Bang Arif tentang itu? Apakah benar atau seperti apa gitu? Literasi rendah gitu ya. Nah, angka-angka literasi kan kita sering kan lihat kayak gitu. Kalau dari data memang cukup menyedihkan memang. Dari UNESCO sendiri itu 0,001% angka literasi Indonesia. Kalau dijabarkan itu hanya 1 orang dari 1000 yang punya minat gitu ya. Minat bacanya itu ada gitu. Dalam artian minat itu ya sukarela gitu. Bukan karena ada tuntutan ini apa, karena memang dia suka gitu sama baca buku. Itu sih menyedihkan banget gitu. Kalau menanggapi yang begitu memang kembali lagi sih, budaya literasi kita itu, kalau saya ambil contoh sendiri misalnya di dunia pendidikan memang masih kurang gitu ya, masih kurang. Contohnya itu ada namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah, yang dilakukan kalau tidak salah di 3 SMP di Mataram gitu kan. Jadi dalam gerakan literasi sekolah itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pembiasaan, kemudian yang kedua tahap pengembangan, kemudian yang ketiga tahap pembelajaran. Nah, di tahap pembiasaan itu siswa itu dibiasakan untuk membaca gitu. 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi disuruh baca dulu. Dikasih buku baca selama 15 menit. Alhamdulillah gerakan ini tahap ini diberi nilai sangat bagus. Nah, yang terjadi permasalahannya itu di tahapan kedua, pengembangan. Ketika siswa disuruh membaca terus disuruh buat sinopsis misalnya. Nah, itu ada permasalahan. Ada permasalahan pada siswanya. Tidak bisa menarik informasi, kalau lebih bahasanya Ismi tadi mengkritisi, apalagi sampai itu sulit di tahapan itu. Jadi tahapannya itu saja hanya di level membaca dasar gitu. Nah, ini yang jadi PR besar ya bagi kita semua sih sebenarnya, untuk membiasakan anak itu menjadi orang yang literat. Literat itu orang yang memang punya kemampuan literasi seperti yang dijelaskan oleh Ismi tadi. Ya, bisa membaca, bisa menulis, bahkan kalau bisa mengkritisi gitu. Nah, mencapai level itu memang masih butuh banyak daya dan upaya yang harus kita lakukan. Alhamdulillah salah satunya yang kita lakukan seperti ini ya, membahas tentang dunia literasi yang ada di sekitar kita misalnya contohnya ya. Kalau di tahap terakhir di pembelajaran memang permasalahannya itu tidak ada buku variasi, tidak bervariasi buku di sekolah. Yang kebanyakannya tentang buku pelajaran gitu. Jadi itu juga mengurangi minat baca yang ada di siswa. Enggak bervariasi kan? Bacaannya ya itu aja yang ada. Nah, itu juga jadi permasalahan yang ada di sekitar saya ya, di dunia pendidikan yang
saya lihat. Saya kira seperti itu saja sih. Tapi menarik nih Bang Arif. Ya. Maksudnya lingkup pendidikan Ya. kita gitu ya. Kan ada program tadi kan setiap pagi Ya, baca membaca buku sekitar 15 menit. menit. Itu untuk siswa kan. Ya, untuk siswa. Nah, kadang kita di dunia pendidikan itu siswa itu mengikuti guru enggak sih? Ya kan? Pasti ada dia harus ada contoh kan? Ya. Kan seperti itu kan. Maksudnya dunia pendidikan tuh Iya, gitu kan. Iya. Harus ada contoh yang bisa dicontoh. Nah, sekarang siswanya baca buku nih. Nah, menurut pengalamannya Bang Arif nih ya, karena jadi guru. Nah, lingkungan Bang Arif itu guru-guru guru-gurunya tuh baca buku apa enggak sih? Kira gimana, Bang? Pertanyaan yang cukup Bahaya. menohok sekali. Bahaya ya. Sensitif sekali. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Langsung ke inti saja gitu. Enggak banyak gitu. Seperti yang diceritakan dinyatakan di awal, memang minat baca kita itu rendah bahkan di kalangan pendidik sekalipun ya. Yang tadi di garis bawahi yang sukarela, yang memang benar-benar punya niat sama buku gitu. Tapi kalau memang ada tuntutan seperti misalnya akan ada namanya sertifikasi guru misalnya gitu kan, atau apa hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, yang baca sih. Ya cuma itu juga jadi tuntutan aja, setelah selesai ya nggak baca lagi gitu. Ya bisa sejalan lah dengan yang data dari UNESCO tadi itu, nggak banyak juga. Ya setidaknya kan dari program itu kan menginginkan apa ya, pastinya hal terbaik gitu ya, Ya. dari program itu. Sedangkan kita kepingin gitu ya angka literasi kita meningkat gini. Tapi kadang orang yang harusnya meningkatkan itu juga ya harus dong dia meningkatkan dirinya dia juga kan. Misalnya seperti guru gitu kan, masa sih siswanya aja yang disuruh Ya. apa namanya, ayo baca buku, terus ayo bikin sinopsis, dikritisi apa ini gitu. Sedangkan si guru Tidak. jadi apa yang harus dia contoh gitu loh. Nah, Kembali lagi kan itu program, saya bilang kan. Program yang dicanangkan oleh pemerintah kalau tidak salah tahun 2006. Lama banget. Ya 2006 memang udah lama. lama sekali ya. Iya. Sedangkan Sampai baru sekarang, 3 ya. Mataram. Cuma kembali lagi karena itu program kan harus ada ketercapaian yang ingin dicapai kan. Di luar dari pertanyaan Bang Zik itu memang bagus itu secara baiknya, eloknya memang harus gurunya juga kan, tidak siswanya. Cuma itu tadi untuk ketercapaian lembaga ketercapaian program ini memang harus ada data-data yang dinilai gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu nggak masuk ke dalam program. Jadi siswanya itu mau baca apa enggak, cuma level bagusnya itu ya cuma di pembiasaan itu aja kan. Tapi di level pengembangannya itu yang seperti itu menceritakan sinopsis atau informasi apa yang didapat dari bacaan itu kesulitan kita siswa kita. Mungkin ini juga jadi PR juga untuk bagi calon-calon guru selanjutnya ya. Diharapkan juga guru juga harus jadi orang yang literat tadi kan, orang yang punya kemampuan secara literasi. Itu Bang Siki ya. Tapi menarik sih. Maksudnya gini ya, dua teman kita ini kan bisa dibilang Gen Z gitu ya. Ya. Nah, apalagi program itu 2006 kan ya. Pertama kalinya 2006. Berarti itu kalian Baru umur 3 tahun. Hah? Iya, Umur 3 tahun. belum TK. 2006. Terus Baru masih kecil kita, Bang. Masih kecil lah. Masih digendong. berarti pas kalian SD ada program itu enggak? Saya sih enggak. Saya dapatnya waktu SMP, Bang. Nah, itu. SMP. Gimana ada pengalaman enggak tentang itu? Coba Ada. ceritakan. Coba. Nah, jadi waktu SMP itu kita dikasih waktu, Bang, 30 menit. 30 menit. 20 menit. 15 menitnya itu untuk ngaji dulu, baru 15 menitnya untuk baca. Tapi waktu saya SMP itu saya melihat rata-rata teman saya itu enggak melakukan gitu, malah sibuk ngobrol sama teman sebangkunya. Karena posisinya itu ya gurunya juga main HP.
Jadi Lalu gimana? Bu Terus, Sri terus, Mulyani terus. gimana? Menarik. jadi Dari ini kan dari Oke. sudut pandang siswa Iya, kan. Kalau Ah. saya kan dari Iya. sudut pandang guru tadi. gimana gitu kan, Hmm. yang di depan aja yang jadi yang patut kita contoh aja kayak gitu, apalagi kita begitu bang kalau saya. Berarti maksudnya jadi memang kalian tuh anak-anak baca nih Iya, gitu kita ya. dibagiin satu-satu. Oh, Pertama Al-Quran itu memang gurunya ikut ngaji, cuma ngajinya itu ya pelan-pelan sih karena kita kan menghormati agama lain kan. Hmm. Nah terus pas baca buku itu kan dibagiin, ya udah itu masing-masing deh jadinya. Cuma disuruh baca aja, ada yang baca, ada yang ngobrol gitu. Soalnya kan setelah selesai ngaji itu kan Al-Qur'annya ditutup, terus dikumpulin, ditaruh di tempatnya, habis itu ambil buku, terus ya yang di depan itu main HP dia. Ya walaupun ada buku ditaruh di mejanya kayak gini, tapi dia tuh gini gurunya. Oh, gurunya. Gurunya. Kan kalau kayak gini kan nggak mustahil kan, ini terlalu kelihatan kan. Iya. Dia di bawah itu main HP. Oh. Jadi kayak kita pun ngobrol pun nggak digubris gitu, nggak dilarang. Oh, dia sibuk sendiri. Iya, dia sibuk-sibuk sendiri. Berarti sebatas di waktu itu 30 menit itu yang penting program ini berjalan. Ya, seperti Masalah hasil ya. apa itu Iya, belakangan lah gitu ya. belakangan. Hmm. Gitu. Itu setiap hari Iya, setiap hari. dari Senin sampai sampai Sabtu. Sabtu. Terus nah maksudnya kalau bacaannya apa aja kira-kira? Ya banyak sih kalau kita tuh ada dikasih cerita rakyat, novel. Bahkan kita tuh disuruh kalau ada buku bacaan yang disuka bawa aja dari rumah, nggak apa-apa. Berarti keseringan buku-buku yang ada di perpus sekolah gitu ya? Iya, sering. Berarti buku dari perpus sekolah tuh banyak. Iya lumayan. Berarti kan di waktu yang bersamaan berarti semua siswa tuh pegang buku berarti. Ya. Oke, berarti banyak bukunya. Iya. Iya. Kalau Ismi gimana? Ada pengalaman nggak? Sebenarnya kalau masalah pengalaman yang kayak GLS tadi, kayaknya kalau diinget-inget nggak ada deh sampai saya SMA. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak berarti. Malahan saya baru tahu ternyata GLS itu ada dari tahun 2006 malah. Tapi saya punya pertanyaan sebenarnya Bang Zik ke Bang Arif. Kan ada 3 tahap. Ya. GLS itu tahap pembiasaan sama tahap pengembangan. Saya mau nanya, di tahap pengembangan itu kan kayak membuat sinopsis atau mungkin menyampaikan ulang isi buku yang udah dibaca. Saya mau nanya ini bukan nanya sih, berarti seharusnya sebelum guru memerintahkan anak-anak itu untuk menginformasikan apa isi bacaan, nggak ada kayak proses untuk bagaimana mengkritisi sebuah bacaan itu gitu. Soalnya kan kalau sekedar membaca dan langsung mengkritisi itu kan nggak bisa, mengkritisi itu kan perlu dipelajari. Itu ada nggak di proses tahapan itu? Jadi di tahapan pengembangan itu memang apa gimana ya? Ini levelnya di madrasah, yang saya anu di level yang apa SMP tadi ya, SMP. Kalau di level SMP-nya itu tadi mengulang, membuat apa menceritakan kembali informasi apa yang dia dapatkan dari buku yang dia baca. Cuma itu tadi, itu permasalahannya. Dia tidak bisa. Gimana bisa mengkritisi gitu kan? Dia kemampuan anak Indonesia itu masih belum sampai ke sana dia untuk di level SMP itu. Makanya skor PISA-nya orang Indonesia itu bisa ya. Jadi mungkin Bang Ziki tahu ya, skor PISA-nya itu jadi anak umur 15 tahun yang ada di seluruh dunia itu dites gitu. Kemampuan matematikanya, numerasinya, kemudian kemampuan membacanya. Indonesia itu nomor 7 dari bawah. Keren, Kemampuan membacanya itu sangat keren ternyata ya. Nomor 7 dari bawah ternyata. Terus nomor 3 dari bawah itu makin keren sekali. Terus BPS memberikan data angka apa istilahnya melek huruf ya, angka orang yang bisa bacanya itu di atas hampir 99%. 98-99% lah. Cuma terus angka buta hurufnya cuma 1 koma sekian gitu.
kan agak miris saja gitu kan, berarti kemampuan kita hanya di tingkat dasar saja, hanya bisa membaca atau membaca sajalah, tingkat membaca saja, tidak bisa sampai tingkat yang lebih di tahap pengembangan tadi itu. Gimana anak anaknya aja itu bacanya baru dikasih program itu baru baca kan, apalagi sampai ke tingkatan yang lebih mengkritisi itu, menceritakan ulang aja masih kesulitan. Itu yang terjadi. Kira-kira Atau dari ada kegundahan lagi gitu. Nah, tapi Ismi kok nggak pernah gitu ngerasain program itu, apa dia tinggal di mana gitu? Saya tinggal di pedesaan. Iya. Saya MTS juga di sana. MTS-nya itu ya biasa-biasa aja. Tapi setelah itu saya SMA-nya di luar waktu itu, dan Di mana, luar negeri? Kok di luar negeri nggak ada? luar negeri. enggak di Pancor waktu itu saya asrama. Tapi sebenarnya itu sempet dulu pas saya kelas 3 SMA itu, tapi ini bukan program dari sekolah, tapi program dari asrama waktu itu, yang minta kita untuk baca buku sama pengasuh waktu itu. Lebih ke sana sih, tapi program dari sekolah nggak ada. Malahan pas pergantian pengasuh baru kita diminta untuk biasa membaca buku. Kita disediain banyak buku waktu itu di asrama, jadinya itu. Tapi tidak diminta buat ayo bareng-bareng kita baca, enggak, tapi yang mau baca bisa ambil kayak gitu. Terus itu yang ngambil banyak apa sedikit? Tak inget-inget dulu, kayaknya nggak banyak deh. Soalnya rata-rata, tapi masalahnya malahan buku-buku yang ada di sana itu walaupun nggak banyak ya, itu buku-buku yang berkaitan sama self improvement malahan waktu itu, bukan buku pelajaran yang disediain. Kayak buku-buku cerita sama self improvement itu tadi. Tapi saya nggak tahu, karena yang saya tahu waktu itu teman-teman saya itu lebih tertarik baca Wattpad. Oh iya iya. Ya ketimbang buku fisik. Iya. Buku cetaknya. Iya. Buku cetak. Sempet booming banget sih waktu itu pas di asrama, rata-rata baca Wattpad. Jadi seperti itu Bang sih. Berarti program ini fix belum tersebar. Iya, belum semuanya. Nggak jelas juga sih programnya. Maksud saya nggak jelas. Maksud saya itu nggak jelas, kayak nggak di Sosialisasikan gitu. bukan nggak disosialisasikan lagi, tapi nggak teratur aja gitu Bang. Maksudnya kayak proses GLS itu seperti apa sih, seharusnya dimatangkan dari pihak atas, terus disesuaikan sama kondisi masyarakat aja. Berarti masalah pemerataannya gitu ya. Harusnya apa tadi, GLS ini sama gitu kayak MBG gitu kan, biar serempak semua gitu Iya. kan, harusnya gitu kan. Iya. Menarik ya bahas isu-isu beginian. Nah, kira-kira teman-teman ada punya isu lain enggak, maksudnya yang dekat sekali dengan keseharian kita gitu. Kalau saya Bang Hendra? itu sih Bang, terkait ini teknologi handphone terutama kan. Sekarang tuh banyak gara-gara handphone, jadi kita kayak lupa waktu. Lebih enak kayak scroll gitu, hal-hal yang nggak penting daripada membaca informasi-informasi, karena di sosial media pun kita banyak mendapatkan berita-berita yang hoax terutama. Karena gimana cara kita tahu berita-berita hoax itu, karena kita minimnya literasi, kurangnya membaca, kurangnya mencari info terkait berita tersebut gitu. Terus anak-anak kecil sekarang itu dia lebih banyak dikasih main game daripada baca buku. Seharusnya kan seperti kata Bang Arif tadi, buku itu jendela dunia ya, karena buku itu kan banyak mengandung informasi-informasi penting ya terkait pertumbuhan, ya sekiranya terkait pertumbuhan anak lah kita bilang. Nah, jadi karena dia dikasih main game, jadinya kepalanya itu terdoktrin untuk kalau dia mau tenang itu dengan cara main game gitu. Itu sih keresahan yang saya dapatkan terutama di anak kecil, karena sekarang kalau beda dengan zaman kita dulu, kalau kita apalagi kita mau tidur ya, kalau kita mau tidur tuh dulu kadang orang tua itu membacakan kita dongeng anak sebelum tidur kan.
Tapi sekarang kayaknya kebanyakan orang tua itu apa, untuk membuat anaknya tidur tuh kasih HP aja, nonton YouTube misalkan, kayak kartun animasi gitu. Itu sih seharusnya dari kecil itu dia dikasih doktrin untuk apa, menceritakan kisah-kisah lucu gitu atau dongeng-dongeng gitu. Nah, bukan masalah bukan apa, bukan dedikasi main HP. Karena kita lihat dulu waktu zaman saya kan, waktu zaman saya kecil itu, saya dulu HP itu nggak ada. HP itu 2000 dulu berapa nih? kayak masih dipegang sama BlackBerry kalau nggak salah. Oh, Iya. BB. Masih BlackBerry itu. Jadi kita tuh selain malamnya dikasih dongeng sama orang tua, kita tuh bisa berkumpul main gitu, main sama teman-teman seusia, entah itu main layangan kah atau main bola kah, pokoknya seru lah, beda sama sekarang. Karena sekarang tuh rata-rata apalagi anak-anak kecil kayak SMP SD itu udah pegang HP semua, jadi kayak individualis jadinya. Itu sih kalau saya. Berarti kalau terkait literasi ada pergeseran enggak? Maksudnya gini ya, untuk saya nih ya yang apa maksudnya lahir tahun 90-an gitu, kita dulu mungkin hiburan itu baca buku tuh jadi hiburan. Hmm. Nah, tapi ketika ada teknologi masuk, hiburan itu berpindah gitu dari buku ke apa namanya, ke handphone. Kadang kalau kita dulu kan baca komik apa itu masih seru gitu kan. Iya. Terus main-main gitu keluar apa. Berarti berpengaruh juga gitu ya. Iya, sangat berpengaruh. Karena sepengetahuan saya gitu ya, maksudnya sepengalaman gitu. Waktu saya kecil banyak kok teman-teman yang baca buku apa gitu tuh minjem, kadang ada rental komik gitu kan. Itu rame gitu. Nah, mungkin penurunan skor-skor PISA apa begitu tuh mungkin ada pengaruhnya juga mungkin sama teknologi itu. Iya, karena sekarang kebanyakan ya kalau nggak nge-YouTube, nge-TikTok, sosmed, pasti main game dia. Sangat jarang saya lihat orang yang kalau lagi megang HP itu buka-buka kayak buka informasi atau buka hal-hal yang penting. Lebih ke yang nggak penting dia. Jadinya kayak teknologi ini kayak salah digunakan ya bang. Gitu kalau menurut saya ya. Salah gitu. Ya. Iya. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Ngelihat fenomena HP. Ya kadang-kadang kita juga gimana gitu ya, orang kok HP-an gitu, tapi Iya. baca buku sebentar ngantuk gitu kan. Gimana? Oke, sedikit dari saya ya. Ya. Jadi kalau saya lihat memang membaca itu kayaknya jadi keterampilan deh akhir-akhir ini. Jadi memang harus dilatih gitu kan. Tidak serta-merta kita langsung bisa membaca gitu kan. Dalam artian membaca secara mendalam gitu kan. Jadi dia itu sebuah keterampilan yang kayaknya terlihat baru sekarang akhir-akhir ini. Dari fenomena yang dijelaskan sama Hendra tadi. Jadi orang itu lebih kebanyakan lihat TikTok gitu kan, Iya. media sosial, terus berjam-jam gitu kan. Memang itu kalau mau balik lagi supaya bisa kayak Bang Ziki bilang, kayaknya saya juga 90-an kayaknya. Tahu ada 90-an juga sama ceritanya kayak Bang Ziki tadi ya itu ya. Hiburan kita ya di buku dulu ya. Cuma kayak dulu itu memang kita excited baca gitu. Memang kita membaca sampai menyelami gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini seperti yang dikatakan Mbak Ziki, saya setuju. Orang dikasih baca baru ngantuk. Apalagi mau baca koran gitu. Salah satu kegiatan dulu saya senang baca majalah bola dulu. Setiap hari Selasa atau Jumat itu beli majalah bola itu. Jadi baca itu. Tapi kalau sekarang sudah ya itu tadi kan, balik lagi kan. Rasa excited itu mungkin sudah beralih lah ya. Dari dulu ke yang cetak itu beralih ke digital gitu ya. Ya itu ya. Baca kayaknya keterampilan yang
sayanya harus di apa ya, dikeluarkan lagi ke permukaan deh kayaknya itu membaca itu kayak keterampilan gitu ya. Gitu sih menurut saya. Kalau Ismi gimana Ismi? Kalau saya pribadi miris sih sebenarnya lihat orang tua itu supaya anaknya nggak rewel terus kasih mereka HP. Soalnya rata-rata di sekitar rumah itu orang tua itu kayak saya sempat bilang jangan apa terlalu sering kasih HP, tapi nggak apa-apa daripada mereka ribut gitu bilangnya orang tua itu. Yang jadi mirisnya juga itu adalah orang tua dan anak sering berantem gara-gara HP, sering ribut gara-gara HP. Karena apa ya, mereka juga anak-anak ini melihat orang tuanya gitu, orang tuanya ini juga sering pegang HP walaupun sebenarnya niatnya untuk cari hiburan kali ya, orang tuanya mungkin mumet ngurus anak dan urusan-urusan rumah. Bahkan nggak cewek nggak cowok ya, orang tua sama aja rata-rata pegang HP. Jadinya mereka suka marah-marah orang tua ini sama anaknya, padahal mereka mungkin secara nggak sadar yang buat anaknya sering ngebantah itu ya karena lihat orang tuanya yang nggak kasih contoh yang benar, apalagi masalah HP. Terus juga masalah apa ya, pengaruh handphone itu tadi kayak yang dibilang Hendra tadi itu, kayak kita sering lupa waktu karena HP. Apalagi anak-anak, kalau saya lihat anak-anak yang di desa itu mereka individualis banget, HP aja yang mereka kerjain. Pernah juga waktu itu saya pengabdian di sekitar Lingsar. Waktu itu saya ke sana survei buat bikin pojok baca di sana, menaruhin mereka buku-buku kan. Tapi sayangnya anak-anak di sana itu pada pegang HP semua. Bahkan laporan-laporannya kayak kami sebenarnya rada khawatir taruh buku di sana karena rata-rata dari laporan anak-anak di sana itu lebih sering pegang HP daripada baca buku kayak gitu. Jadinya itu sih seharusnya orang tua juga apa ya, nggak semudah itu kasih anak-anak pegang HP supaya mereka nggak ribut. Mereka juga sering nyalahin anak-anak padahal mereka sendiri sebagai orang tua yang salah. Itu aja sih kayaknya kalau dari saya, Bang. Berarti memang punya pengaruh ya, dan memang ada pergeseran itu emang ada gitu ya. Dan sekarang kita bagaimana menyikapi itu kan, kita bisa beradaptasi apa tidak gitu sama datangnya teknologi itu ya. Berarti bener ya, balik lagi ke literasi ya kan, bagaimana kita memilah kan, memilih itu gimana, apa yang prioritas buat kita menenda gitu. Nah selain obrolan kita tadi, Ismi ada punya isu atau keresahan lain nggak? Saya ada sih keresahan Oke. pribadi. Keresahan pribadi nih guys. Keresahan pribadi Wah. ini. Sebenarnya kalau dari saya pribadi keresahannya itu kayak lingkungan yang mendukung literasi itu sih sebenarnya. Saya pernah waktu itu lontang-lantung selama mungkin 5 tahunan dari kelas 3 SMA kalau nggak salah. Waktu itu saya lihat lingkungan saya kayak baca buku gitu, entah baca buku secara fisik maupun non fisik ya. Dan waktu itu saya kayak bertanya-tanya kenapa ya saya nggak suka baca buku, saya mikirnya kayak gitu. Sampai saya nanya ke pengasuh saya dulu, kok bisa ya kamu nggak suka baca buku, saya digituin. Sampai akhirnya setelah lulus SMA, terus waktu itu saya nunda juga 1 tahun, setelah masuk kuliah pun saya sering ikut kumpul sama teman-teman dan saya ngerasa kosong banget di sana, kayak ngerasa orang ngomong saya cuma bisa diem, kayak orang bodoh sebodoh-bodohnya waktu itu. Jadi sampai akhirnya kayak saya kayak apa ya, ngedorong diri untuk ayo kita baca gitu. Tetap selama beberapa tahun selama kuliah atau dari SMA itu saya mencoba membiasakan diri untuk membaca, tapi sayangnya itu nggak jalan. Karena saya jalan sendiri waktu itu, nggak ada yang ngedukung saya untuk baca. Padahal kakak-kakak saya itu suka ngebaca, mereka rata-rata suka baca, tapi saya sendiri yang agak lain. Agak lain ya. Agak lain. Ya pokoknya gitu dah, saya jalan sendiri 5 tahun itu lama menurut saya untuk mencari lingkungan yang mendukung itu. Dan iya, saya melihat teman-teman saya yang suka baca novel, saya belum satupun novel belum ada yang pernah saya baca waktu itu. Jadinya kayak saya ciut banget ngelihat teman-teman saya kayak cerita isi novel yang ini kayak gini loh, saya cuma bisa ngedenger dan ternganga melihat mereka cerita. Sampai akhirnya waktu itu saya scroll Instagram dan waktu itu kebetulan teman-teman saya itu
bercerita tentang komunitas teman baca. Hmm. Terus saya kepoin komunitas teman baca waktu itu. Saya bertanya-tanya waktu itu, gimana ya caranya gabung di sini? Gimana caranya gabung di sini? Terus selang beberapa waktu saya buka lagi, tiba-tiba lah muncul teman magang. Tapi waktu itu masih ada pergolakan di sana karena saya ada kesibukan lain. Startnya teman magang tanggal 4 kan waktu itu. Sedangkan tanggal 4 itu saya masih pengabdian. Jadinya kayak gimana ya, saya bolak-balik Mataram terus Lingsar selama 3 hari. Saya berat di sana sampai akhirnya saya memutusin buat udahlah nggak usah ikut. Tapi masih ada kayak saya capek gitu loh, bodoh gitu. Belum tercerahkan mungkin. Iya, belum tercerahkan. Bukan bodoh. Belum tercerahkan gitu. Oke, kita lanjut. Saya capek kalau orang ngobrol saya cuma bisa diam. Sampai akhirnya ya udah saya mutusin buat daftar komunitas teman baca. Dan satu hal, teman-teman itu harus tahu komunitas teman baca itu ada. Jadinya buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa dengan saya, ayo gabung komunitas teman baca. Keren. Ini jujur ceritanya dari saya, sedih. Bukunya basah. Kok fiktif jadinya. Tapi ini keresahan yang emang ada. Ada teman-teman saya juga kayak sekarang, saya juga pengen nih datang ke teman baca, mereka bilang gitu. Jadinya ya itu, mereka juga pengen memulai hal yang kayak suka membaca. Itu sih keresahannya, banyak orang yang nggak tahu ada kok lingkungan yang bisa mendukung hal itu. Contohnya salah satunya komunitas teman baca. Tepuk tangan. Tapi gini, kan tadi ceritanya ada teman yang baca novel gitu kan, dan dia menceritakan lagi gitu kan. Maksudnya gini ya, ketika kita baca buku gitu ya, kita ada rasa enggak dalam diri kita tuh kepingin menceritakan isi buku itu ke orang lain? Kalian punya perasaan gitu enggak? Atau Ada. baca buku ya udah pendam aja? Ada enggak keinginan untuk mengobrolkan itu atau menceritakan itu? Ada enggak di kalian? Coba. Andra. Ayo Bang Arif dulu. Saya lagi. Sering lempar. Sorry ya, tadi sedikit ada crash gitu. Kaget kok dibilang komunitas fiktif gitu. Kan kita ada ini gitu kan. Ya, ada sih sebenarnya keinginan menceritakan kembali. Cuma itu sih cara mengartikel cara yang baik untuk menceritakan kembali itu mungkin kayaknya butuh dipelajari gitu. Terus alhamdulillah setelah ikut teman magang sedikit tidak adalah gambaran kita bagaimana kita akan menceritakan kembali isi sebuah buku ke teman terdekat kita ataupun siapapun itu ya, yang kayaknya berguna gitu kita bagi ke orang lain. Lebih kepada memang butuh kemampuan untuk menceritakan secara baik lagi ke orang supaya paham gitu kan, supaya gampang dicerna gitu kan, supaya bisa dikunyah, apalagi bahasanya itu ya, bisa masuk gitu kan, supaya lebih gampang diingat sama atau gampang dimengerti sama orang. Itu sih dari saya. Ada banyak keinginan seperti itu ya. Mungkin Hendra ada? Gimana Hendra? Apa itu? Ada punya keinginan enggak untuk misalnya kalau sudah baca buku gitu ya, ada enggak punya keinginan untuk menceritakan bacaan kita atau ngobrolin bacaan itu? Kalau keinginan sebenarnya ada, tapi bingung itu mau ke siapa. Bener. Bingung mau ke siapa, karena kalau kita ngomong ke temen nih kayak dikira kita so asik biasanya. Iya, gimmick itu bahaya itu. Nah. Karena saya kemarin kan teman saya itu memfotokan saya, terus disebar nih ke grup organisasi. Nah itu saya dibilang gimmick. Nah gitu, mungkin karena kayaknya kita apa ya, kayaknya ngelihat orang membaca buku itu kayaknya aneh gitu. Asing Jadinya gitu. Kita tuh kalau mau ngasih tahu ke orang apa buku yang udah kita baca itu kayak takutnya dibilang apa ya, kayak orang aneh gitu sih kalau saya Bang. Gitu ya. Iya,
Kalau Ismi punya ini enggak rasa yang sama enggak? Maksudnya ketika setelah baca buku ingin diceritakan atau gimana? Tentunya ada sih, tapi bersyukurnya saya itu teman-teman di sekitar saya itu apa ya, legowo mendengarkan saya gitu kalau saya cerita mengenai buku. Mereka masih nerima-nerima aja gitu. Walaupun mungkin saya emang banyak ngomong sih di teman-teman saya. Jadinya mereka ya nggak apa-apa lah, Ismi ngomong kayak gitu. Jadinya karena saya cerita. Tapi kadang enggak juga sih, enggak masalah. Tapi saya ceritanya itu kadang lewat Instagram. Kayak waktu itu pernah dari buku anjing mengeong, ya enggak sih? Anjing mengeong kucing menggonggong itu banyak pertanyaan sebenarnya dari saya. Terus waktu itu saya up di Instagram dengan pertanyaan yang saya selipkan di postingan. Banyak teman-teman saya yang ngeliat, padahal hanya saya mau dikasih jawaban dari pertanyaan saya itu, tapi sayanya nggak ada jawaban. Itu aja sih. Tapi untuk bercerita ada, dan syukurnya teman-teman saya kayak ada tempat saya cerita sih. Mereka nerima. Berarti terkait keseharian kita gitu ya. Kadang kita butuh kan, maksudnya tempat untuk bercerita, teman apa gitu kan, untuk bacaan kita apa gitu. Nah, menurut teman-teman berkomunitas itu jadi solusi enggak? Gimana menurut teman-teman? Kita berkomunitas itu menjadi solusi enggak untuk hal-hal semacam ini? Gimana, Hendra? Oke. Makasih Bang Siki. Oke. Iya, solusi yang tepat ya, karena seperti yang sekarang kan di komunitas teman baca ini salah satu programnya kan ada tentang mengulas sebuah buku. Jadinya kita udah baca buku nih, jadi kita mengulas kembali gitu bacaan-bacaan yang udah kita baca. Jadi kita bisa meng-share gitu buku yang udah kita baca ke teman-teman, dan teman-teman semua ini mendengarkan gitu. Terus ada juga apa ya namanya, kayak responnya itu kepada kita tuh, kayak rekomendasi setelah kita membaca buku ini. Oh, sebaiknya kamu baca buku ini deh, kayak bagus, cocok buat kamu. Jadi kita bisa selain selain kita udah berbicara terkait buku yang udah kita baca, teman-teman itu kadang rekomendasi buku bacaan setelah yang kita baca. Itu sih kalau menurut saya ya. Kalau Bang Arif? Jadi penting nggak gitu berkomunitas gitu ya? Udah bukan penting, solusi kah berkomunitas itu bagi orang yang senang baca buku? Memang harus sih, ketemu sama orang-orang yang sama gitu kan, membicarakan hal-hal yang kita sama kan, harapannya kita bisa membuat sesuatu hal yang baru juga kan, tidak hanya saling berbagi tapi juga bisa menciptakan hal-hal yang baru. Contoh salah satunya ini kan, teman bicara ini kan, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan saat kita saling berbagi gitu kan, menurut pandangan kita sama-sama, menurut Bang Ziki, Ismi, Hendra, menurut saya gitu kan. Jadi banyak sudut yang bisa terbuka gitu kan, tidak hanya masalah buku aja, tapi mungkin mindset kita bisa saling bagi atau bisa berpengaruh apa enggak ke kehidupan kita ya. Jadi itu ya, harus menurut saya sih, harus, bukan solusi, harus itu. Wajib. wajib. Sangat-sangat wajib. Kalau Ismi gimana, Ismi? Kalau saya masalah apa tadi Bang Zik? Berkomunitas nih jadi solusi enggak Untuk buat kita yang senang baca buku atau ingin menceritakan? Kalau saya sih iya, soalnya gini. Apa ya, saya mulai dari mana? Soalnya contohnya seperti sekarang, seperti kemarin juga malam ya Bang, pas saya kesini banyak hal yang diomongin sama Bang Dedi, Kak Ais, Bang Siba, Farhan, sama juga Aura. Kita bahas banyak hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti nyongkolan dan lain sebagainya, kecimol terutama, itu juga sempat kita bahas kemarin. Jadinya apa ya, kita lebih open minded ketika membahas hal itu. Yang awalnya kita mungkin stuck di pemikiran kita mengenai satu hal itu, jadinya ketika berbagi kita bisa berbagi sudut pandang masing-masing mengenai isu itu. Dan hasilnya kadang saya juga kayak, wah, apa yang disampaikan sama Bang Dedi, misalkan
hal yang tidak pernah terpikirkan di kepala saya. Jadinya muncul wawasan baru mengenai isu itu. Jadinya ya komunitas yang seperti itu sangat kita butuhkan, terutama di komunitas teman baca juga mewadahi hal itu. Seperti halnya teman bicara ini mengulas apa ya, kayak operasi teks yang biasa diagendakan 1 kali dalam 2 minggu, begitu juga dengan bincang buku seperti operasi teks 1 kali 2 minggu. Jadinya top, Marco top. Berarti kita berkomunitas itu menjadi salah satu solusi ya buat ya teman-teman. Terkait keseharian kita gitu ya, pasti kita nggak lepas dari apa ya, pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan gitu. Kadang kita berkomunitas pun kita itu sedang melakukan kita sedang berkeputusan untuk melakukan itu kan. Nah, pengalaman teman-teman terkait ini gimana menurut teman-teman? Ada keterpengaruhan enggak dari kita yang baca buku, kita yang suka baca buku dengan keputusan-keputusan kita gitu? Semakin akurat kah atau semakin ngawur kah atau gimana gitu? Gimana teman-teman? Bang Arif? Bang Arif. Bang. Makasih ya Bang Zik. Buku apakah berpengaruh ke tindakan kita, Ya. keputusan kita sehari-hari? Kalau saya pribadi sendiri ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari buku itu saya anggap kayak salah satu cara untuk menemukan solusi gitu. Misalnya saya ada masalah gitu kan, misalnya salah satunya masalah keuangan misalnya gitu kan. Kok beberapa bulan ini kok saya punya pengeluaran kok banyak banget gitu. Ya untungnya itu enggak habis untuk pajak semua. Ya ada itu apa habis untuk keperluan yang lain-lain gitu kan. Nah, berangkat dari sana saya beranggapan buku ya itu sebagai salah satu alat untuk kita memecahkan masalah itu. Makanya saya itu larinya ke buku gitu kan. Mencoba mencari solusi-solusi yang sekiranya bukan yang bisa saya terapkan langsung di kehidupan sehari-hari. Jadi sangat berpengaruh buku itu dalam tindakan saya. Menurut saya pribadi ya, sehingga bisa memberikan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan supaya tidak mengulangi, ya itu yang lebih penting, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sebelumnya. Sangat-sangat berpengaruh itu Bang Siki. Ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Yuk, Lucy. Kalau saya sih setuju sama pendapatnya Bang Arif ya. Ya dimana buku itu sangat-sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang bisa kita ambil. Salah satunya seperti saya kan sering membaca buku-buku tentang self improvement. Jadi saya itu jadi lebih tahu gitu, oh ternyata kalau kita kayak gini nih untuk keputusannya itu seperti Tarik ini. nafas dulu. Minum dulu. Udah 3 kali batuk. Seperti ini, dan resikonya itu seperti ini resikonya. Jadi kita bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan cara kita banyaknya membaca buku. Jadi kita lebih banyak tahu gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau Ismi? Kalau dari saya panjang nih. Nah, iya. Silakan, enggak apa-apa. Bentar, mau ketawa dulu. Oke. Saya mulai dari mana ya? Oh iya, dari sini. Kebetulan saya kalau misalkan dihadapkan dengan 2 pilihan atau lebih, saya sering telepon orang rumah buat dikasih pertimbangan. Tapi sayangnya jawaban yang saya dikasih itu jawaban yang nggak saya mau. Soalnya saya sering dibilang gini, kamu yang ngejalanin, otomatis kamu yang harus buat keputusan. Saya sering dibilang kayak gitu. Jadi saya ngerasa
saya diberikan kebebasan untuk membuat keputusan, tapi itu jujur berat. Karena saya juga perlu yang namanya pertimbangan-pertimbangan. Sampai hasilnya itu saya sering banget, ini sebelum baca buku ya, sebelum membaca kalau bisa dibilang. Sampai akhirnya banyak sekali keputusan-keputusan yang ternyata merugikan saya pada waktu itu. Sampai akhirnya saya membaca, tapi membaca kan bukan hanya buku kan yang dibaca, tapi ini ada penolong. Waktu itu sering banyak orang yang kayak mereview hasil bacaan mereka dan memberikan wawasan mereka mengenai buku itu. Salah satunya ya itu membuat sebuah keputusan. Semisalkan kita dihadapkan dengan dua pilihan dan ada dengan membaca, dengan informasi yang kita udah dapat itu, jadinya kita bisa kayak mengatur sebuah prioritas mana hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jadinya melalui hal itu saya bisa membuat keputusan sampai akhirnya gabung di komunitas teman baca. Norek Bang ya. Itu aja Bang Gusti. Berarti keseharian kita itu kalau kita sering baca buku itu mempengaruhi ya. Iya Bang. Betul. Mungkin sesederhana kita mau makan apa hari ini kayaknya juga butuh ya kita referensi juga kan. Oke. Nyata menarik ya, maksudnya dunia literasi atau pengalaman-pengalaman kita tentang membaca buku. Nah, teman-teman ada ini enggak? Satu buku yang itu membuat teman-teman kayak tadi kan, kayak katanya Bang Arif, katanya apa, Najwa Shihab ya? Ya. Temukan satu buku itu. Nah, satu buku itu kalau Bang Arif itu apa? Apa buku apa itu? Nggak buku nih. Nih titik-titik itu kan. Nah, saya coba ingat-ingat dulu. Ada satu buku sebenarnya. Sebenarnya persentuhan saya sama buku ada dua fase kalau saya kalau mau ceritakan. Jadi di fase pertama itu waktu saya masih SMA. Waktu itu seperti lingkungannya Ismi itu yang orang bicara itu saya diem aja. Waktu itu di lingkungan saya waktu SMA itu memang lagi senang bicarain Naruto gitu. Nah, dulu kan kalau nonton Naruto kan di global gitu kan. Harus punya antena itu apa namanya? Parabola. Ya, kayak antena itu khusus gitu kan. Saya nggak punya dulu gitu. TV-nya itu ya cuma dengar dari teman-teman aja ceritain. Nah, karena kepo dan saya nggak tahu harus nyeritain apa, kadang pergi ke rumah teman yang punya itu. Nah, saya tertarik sama cerita Naruto-nya itu. Singkat cerita, saya ingin tahu lagi ngulang lagi ceritanya. Dari sana saya baru tahu ternyata Naruto itu dari komik. Nah, itu persetujuan pertama saya dengan buku, yaitu komik malah. Nah, waktu itu sering ya itu seperti ceritanya Bang Ziki ada apa? Penyewaan itu kan, penyewaan komik itu. Nah, saya sewa itu. Saya sewa komik-komik itu. Cuma setelah saya masuk dunia kerja kok nggak relate lagi gitu. Nyeritain komik sama teman-teman yang lain lagi karena sudah nggak ada lingkungan yang nyeritain gitu. Balik lagi seperti yang Ismi alami tadi, bengong gitu. Orang pada nyeritain gini. Nah, persentuhan kedua saya itu ya itu tadi. Daripada saya nggak bisa nyeritain sama orang lain, apa saya ceritain komik, nggak ada yang mau ceritain. Akhirnya saya balik lagi ke ya buku lah gitu, bener-bener buku yang tulisannya doang gitu, nggak ada gambar-gambar gitu. Salah satu tuh kebetulan juga waktu itu orang tua meninggal ya. Jadi saya juga nggak ada arah apa gitu ya. Saya menemukan satu buku yang sepertinya datang di waktu yang tepat gitu. Buku apa tuh? Buku apa itu? Salah satunya itu Filosofi Teras. Jadi ya itu buku Filosofi Teras karya Henry Manapiring itu. Kebetulan itu waktu itu sedang kehilangan orang tua, itu bapak ya meninggal. Alhamdulillah satu pelajaran dari buku itu mencerahkan saya, yaitu
tentang dikotomi kendali gitu. Jadi ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jujur buku itu benar-benar penyelamat saya waktu itu ketika ditinggal sama orang tua bapak itu. Alhamdulillah buku itu langsung paham, langsung masuk ke pikiran saya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa saya tetap jalankan, yaitu tentang tadi ekonomi kendali itu. Memang kita harus bisa mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, yang hal yang tidak bisa kita kendalikan memang bukan hal yang bisa kita kendalikan. Itu ya filosofi teras ya, buku Teras. itu ya. Oke. Jadi teman-teman filosofi teras ya. Iya. Di teman baca ada ya? Ada kok di teman baca ada. Jadi teman-teman kalau mau minjam boleh ke teman baca. Ya. Oke, kalau siapa nih, Hendra apa Ismi dulu namanya? Masalahnya jawaban saya nanti mengecewakan. Wah, kenapa tuh? Hendra dah duluan. Yo. Ayo Hendra. Sit. Enggak Gak usah. kalau saya sebenarnya dari dulu saya nggak terlalu suka ya baca buku dulu. Saya suka baca buku itu baru-baru tahun 2023 atau 2024. Udah selesai. 2023 Oh, 2024. Baru-baru lah. Baru senang itu. Iya, baru senang membaca buku. Jadi saya itu salah satu korban dari TikTok ya sebenarnya. Jadi karena ada semacam kata-kata motivasi itu, kamu harus beli ini nih, bacanya bagus. Jadi saya coba beli dan baca bukunya. Salah satu yang suka saya baca itu Control Your Ego. Iya. Control Your Ego itu dimana saya lupa nama penulisnya siapa, cuma dimana buku itu menjelaskan gimana sih cara kita mengatur ego kita. Saya dari dulu tuh orangnya tuh egois parah bisa dibilang. Kayak nggak mau ngalah, terus keras kepala gitu, udah walaupun salah tapi tetap mempertahankan. Hah? Iya begitulah. Saya suka buku itu sampai 2 kali saya baca, baru saya ngerti gitu maksudnya buku itu apa. Ya itulah teman-teman, kalau seandainya merasa dirinya egonya masih tinggi, terutama cewek ya, cewek itu, Aura, Enggar, Kak Ais bantuin. terutama cewek ya, itu egonya itu sangat-sangat tinggi ya. Jadi rekomendasi lah buat kalian baca, coba kalian baca. Enggak cewek aja sih, tapi cowok juga ada beberapa. Oh, Kak Ais, terima kasih. Waduh, tim cewek tim cowok nih. Ya itu dah. Kalau seandainya kalian merasa ego kalian masih tinggi dan nggak mau ngalah atau keras kepala, itu coba baca Control Your Ego. Gitu. Kalau dari saya. Berarti buku itu yang mengawali Iya. bacaan-bacaan berikutnya gitu Iya. ya. Tercerahkan waktu Iya. itu ya. Dari Control Your Ego saya sekarang baca The Power of Discipline. Habis itu apa terakhir saya baca ya? Das Kapital. Bukan. Oh, belum baca itu berarti ya. Belum. Berarti next baca itu. Insya Allah. Ya, ya. Apa kemarin ya? Saya baca kemarin, lupa saya judulnya lagi. Iya, Non fiksi. lupa saya. Tapi setelah baca buku itu kebiasaan scroll itu masih apa Udah berkurang. kurang? Yang biasanya saya main HP itu bisa sampai 14 jam, 15 14 jam aslian nih. Iya, Hah? 14 jam. 14 jam scroll doang. Kadang main game juga. Nggak tahu itu HP tuh kok bisa sampai 14 jam, 15 jam. Gitu, 12 jam. Pokoknya paling pendek tuh 12 jam saya main HP. Maksudnya 12 jam tuh diem gitu. Apa dari 12 jam itu ada Enggak, makan dulu, ada apa gitu. Dari 24 jam itu 12 jam itu saya main HP.
aslian di depan HP gitu. Iya, bahkan sekarang pun makan pun masih nonton YouTube gitu. Padahal kan kalau dulu kita makan ya udah makan, satu keluarga kan duduk. Kalau sekarang saya makan tapi sambil nge-YouTube kadang. Kadang sambil nge-game juga. Makan sambil ngegame nih. Iya. Gimana caranya? Coba gimana caranya? Caranya begini. Iya, makan Gimana? ya main game nih. Makan sekali suap main. Kalau udah misalkan kayak saya kan lagi senang main Mobile Legends kan. Heeh. Kalau mati tuh baru kita nyuap lagi. Tunggu hidup lagi main. Terus kalau kita makan mie itu dingin. Ya nggak apa-apa. Hah? Seneng aja gitu. Iya. Kalau Ismi gimana? Saya bingung sebenarnya kalau masalah buku, apa tadi pertanyaan sih? yang ngebuat kita masalah keputusan tadi ya. Kalau saya sebenarnya ini ceritanya sedih teman-teman. Sedih ketawa dia. Maaf. Soalnya gini, saya mulai membaca bisa dibilang di tahun ini. Jadinya itu bagian sedihnya. Jadinya kalau masalah buku yang ngebuat saya apa ya? Yang mengayomi saya dalam membuat keputusan itu sebenarnya belum ada. Tapi masalah berkaitan sama literasi itu saya berangkat dari motivasi-motivasi yang saya dapetin di sosial media. Kayak sebenarnya kayak filosofi teras itu sering banget di review di TikTok. Jadinya ilmu-ilmu yang orang itu dapat dari filosofi teras itu kadang dibagikan lewat sana. Jadinya itu masuk di saya walaupun mungkin proses masuknya itu berbeda ketika kita membaca langsung. Karena kalau membaca langsung saya rasa itu bakalan nempel banget di kita. Tapi kalau saya pribadi cuma sekedar lewat hilang. Tapi kalau pada saat kita dihadapin masalah, tapi saya nggak tahu algoritma sosial media itu kayak relate aja gitu sama keadaan kita. Kalau misalkan lagi sedih kadang pas gitu munculnya kita lagi sedih. FYP ya. Iya. Relate memang kadang FYP gitu. dia kayak gitu jadinya wah jelek banget ini. Oke. Jadinya itu sih Bang sedihnya belum ada buku yang bisa membuat saya itu seperti Bang Arif maupun Bang Hendra. Tapi masalah control your ego saya nggak terima soalnya saya orangnya nggak egois. Enggak egois. Terima kasih Bang sih. Oke. Menarik ya dengan pengalaman kita masing-masing, buku yang ya berpengaruh buat kita gitu ya. Kalau saya sendiri punya pengalaman juga, maksudnya buku apa sih yang pengaruh sekali gitu. Jadi waktu SMA itu paling ya novel-novel sih sebenarnya, tapi biasa ya, enggak membawa kita baca buku berkali-kali gitu. Tapi biasa aja sekedar novel gitu. Kayak apa ya dulu waktu SMA lagi-lagi hitsnya Laskar Pelangi. ya Laskar Pelangi terus Kayaknya sejaman ya. Kan memang sejaman. apa Iya. ayat-ayat cinta Oh, iya, gitu kan. Nah, Masya Allah. nah tapi sejak kuliah yang buat saya baca lebih banyak gitu ya, terus ya berbagai macam gitu ya, itu awalnya dari Madilog. Oh, Madilog. Wah. Madilog ya, Tan Malaka ya. Nggak tahu entah gimana, mungkin karena tebal juga itu ya, tebal. Terus dari situ maksudnya setelah itu baca buku ini terus nyari gitu loh, ke bawah terus beli nyari gitu. Itu sih. Jadi teman-teman macam-macam ya pengalaman kita ternyata. Nah kira-kira teman-teman ada punya ini enggak rekomendasi gitu? Ada punya enggak rekomendasi Rekomendasi apa? ya buku? Mungkin buat Ismi nih yang belum ketemu kemana. Saya pengen egois jadinya. Bahas terus, bahas. Buku yang tempat apa? Atau dia harus baca buku apa gitu. Ya seandainya kalau Ismi itu merasa dirinya egois parah itu Ya. kontrol ego tuh ya solusi yang tepat gitu. Iya. Kan saya nggak egois. Oke. Bang Arif Bang Arif apa? Rekomendasi buku. banyak nih.
bukan untuk teman ini ya, siapapun gitu. Iya. Termasuk kita Ya, tapi. termasuk kita juga. Mungkin ini kemarin sebenarnya bukunya udah saya lama tamatin sih. Tapi permasalahannya datang baru akhir-akhir kemarin ya. Soal tentang pencarian makna hidup gitu. Salah satu yang saya rekomendasikan sih Sang Alkemis gitu. Paulo Coelho. Paulo Coelho itu Oh. ya Punya itu saya bukunya. novel yang kayaknya ya banyak yang tahu deh novel itu kayaknya. Di sana ya ya itu sih ceritaan tentang pencarian makna hidup yang ternyata tidak jauh-jauh amat dari tempat dia mulai berangkat itu. Saya kira itu Sang Alkemis. Kalau Alkemis. berhubungan tentang pencarian makna hidup, silahkan dibaca itu. Teman-teman, kita ada sesi ini enggak? Tanya jawab. Jawab. Saya waktunya masih nih. Iya. Kalau alkemis itu kan bercerita tentang Jadi teman-teman, domba kan? karena Yang nyari yang hadir di harta teman karun baca di ini sebuah piramida. banyak, yang nonton nih banyak gitu ya, sampai berapa 70-an orang. Mungkin saya buka Gimik. sesi pertanyaan gitu ya, mungkin bisa ditanyakan sesuai pengalaman teman-teman di sini. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan 1, 2 atau 3 kira-kira ya. 3 aja cukup ya, karena 70 orang ini banyak sekali saya. Ya. 3 lah ya. Oke. Oke, silahkan. 100 aja nggak apa-apa, kita sampai subuh juga nggak apa-apa. Mewakili suara NTB. Jangan gitu lah. Bang, jangan salah saya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Sore. Saya jujur sangat bahasanya itu tercerahkan. Walah. Wah, Ulangi lagi. Kalau bahasanya ada pembicara tadi siapa saya lupa, ada yang bilang tercerahkan begitu. Nah, jadi saya pakai istilahnya tercerahkan dengan diskusi sharing-sharing pengalaman soal literasi dari teman-teman di depan. Nah, banyak hal yang memantik dan menarik perhatian saya untuk pengalaman-pengalaman teman-teman semua. Nah, pertama ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk Bang Arif. Bang Arif, setahu saya suka komik ya. Ya. Bisa enggak ini kameranya kayak ke sana agak pertanyaannya ini agak filosofis begitu. Pertanyaan saya, kan suka komik nih. Ada enggak rekomendasi komik untuk Mas Wapres gitu? Hah? Nah, Wapres. ya kan suka komik kan. Nah, untuk Hendra gitu. Hendra suka apa namanya buku-buku motivasional ya, yang suka ya self improvement gitu. Ya, itu bisa diserang nanti sama teman-teman ya. Untuk Bang Hendra, kira-kira buku apa yang pas untuk dibaca oleh orang-orang yang misalnya burnout gitu, bahasa Gen Z sekarang tuh burnout society gitu, masyarakat burnout. Kira-kira ada nggak, maksudnya atau nggak harus spesifik burnout begitu, untuk Gen Z lah yang biasanya umumnya itu terjangkit mental healthy. Bahasa saya penuh dengan Gen Z ya. Ya. Terus untuk Kakak Ismi. Ya, Adek. Ya, kamu dipanggil Kak. Oh iya, benar dong. Iya. Ya. Kakak Ismi bacaannya berangkat dari tadi media sosial ya. Nah, kemarin saya dengar saya dengar dia pernah bercerita dia baca Eka, anjing mengeong kucing menggonggong. Pernah baca buku Eka selain itu, dan apakah buku Eka yang dibaca anjing mengeong kucing menggonggong itu salah satu buku yang relatable dengan pengalaman hidupnya Kakak Ismi begitu. Barangkali itu ya untuk 3 pembicara kita pada sore hari ini.
Itu aja sih. Apa lagi? Aduh, kok saya nih? Tiba-tiba sekali. Hai semuanya sih. Ini siang sore sih? Sore. Oke. Subuh ini. Saya mau nanya ke Hendra. Terima kasih Enggar, saya pertanyaannya apa? Apa tuh? Kita tadi udah bahas tentang egois. Saya mau nanya ke kamu karena kamu bilang kalau kamu itu adalah individu yang sangat-sangat egois kan. Iya, dulu. Nah, itu buku yang menurut kamu yang paling relate sama kamu dan mungkin kamu bisa rekomendasikan juga untuk para penonton yang nonton ini. Karena kamu sangat suka kan self improvement gitu. Ya, itu sih pertanyaan saya. Dan apa lagi ya saya mau tanyain? Untuk siapa ya? Kok gitu sekali Is? Belum ditanyain loh Ismi. Belum ditanyain loh. Aku kayak oh ya untuk Ismi deh last one. Kan kamu dapat mulai baca buku kan tahun ini. Dan kamu biasanya kayak baca-baca kan dari apa namanya? Sosial media gitu. Saya mau nanya kata-kata apa sih yang bikin kamu itu yang kamu dapat dari sosmed yang paling bikin kamu dorong kamu kayaknya saya harus baca buku gini gitu. Itu aja sih dari saya. Makasih. Baik. Kak Arif enggak? Bang Arif enggak ada nih? Enggak ada. Waduh. Udah, Hen. Udah jawab aja. Waduh. Lagi satu siapa? Jangan kasih Andin ya. Enggak usah Andin. Jangan Andin. Kayaknya itu dulu deh, nanti mungkin menyusul. Oke. Ya teman-teman, jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Siba. Oke, pertanyaan pertama dari Siba buat Bang Arif nih. Jadi pertanyaannya minta satu rekomendasi komik karena Bang Arif kan suka baca komik. Nah, komik apa nih Bang Arif yang cocok dibaca buat Mas Gibran? Karena kan gitu kan, karena sepengetahuan kita kan Mas Gibran suka baca komik gitu. Kira-kira komik apa yang harus beliau baca gitu? Sensitif sekali itu. Enggak apa-apa biar beliau Komik untuk Pak Wapres ya. Sebenarnya ada satu komik itu justru menceritakan tentang komik itu sendiri. Jadi Apa Pak? Coba ulang Bang. Jadi ada satu komik menceritakan tentang komik gitu. Komik menceritakan Komik tentang menceritakan komik. Wah, bagus nih, bagus. Judulnya itu Bakuman. Bakuman. Ya tahu kan? Iya. Jadi komik Bakuman itu sebenarnya dibuat sama komikus Death Note juga. Jadi Bakuman itu komik yang menceritakan bagaimana proses pembuatan komik. Tapi ya itu sih dibuat unsur kayak dramanya gitu. Supaya lebih seru gitu. Saya kira kalau Pak Wapres kan pertanyaannya itu tadi. Kan Pertanyaannya pertanyaannya itu. Iya. Pak Wapres, jelas. Kalau dibaca dengan serius dan apa banyak value kok yang didapat di sana. Bagaimana perjuangannya gitu kan. Bagaimana terutama sih bagaimana sebuah kedisiplinan itu sangat penting. Kedisiplinan dan konsistensi itu dalam sebuah pekerjaan gitu, terutama komikus ya, walaupun yang jadiannya itu di Jepang ya. Memang butuh perjuangan banyak itu. Nah, jika Pak Wapres baca itu, saya kira itu akan tercerahkan bagi beliau ya. Itu sekian dari saya ya. Berarti masalah konsistensi gitu ya. Ya, Maksudnya ya. disiplin dan konsistensi. Tapi apa hubungannya konsistensi? Maksudnya? Apa saya? Maksudnya gimana ini? Skip. Skip. Oke, lanjut ke Hendra nih, pertanyaan dari Siba tadi.
gimana apa pas baca buku itu, atau apa namanya, merekomendasikan buku yang relate gitu sama Gen Z tentang mental health apa gitu-gitu kan, biasa kan gitu. Apa nih? Waduh, karena saya baru sedikit ya saya baca. Jadi kalau untuk brand out itu buku apa ya? Bentar. Kayaknya apa ya? Lebih ke buku-buku motivasi sih. Brand out itu Burn out. apa? Burnout itu kan Burn kayak out masalah itu mental kan? mental ya. Iya, makanya. Jadi Itu pengaruh sama apa kira-kira? Maksudnya biasanya pengaruhnya sama medsos ya? Atau gimana? sebenarnya bukan Enggak ya? medsos sih sebenarnya. Burnout itu kondisi di mana kita sebenarnya di dunia kerja lebih banyak masalah burnout itu. Jadi kondisi di mana secara kita datang kerja gitu. Ya. Cuma secara fisikal itu sudah habis gitu. Nggak mau ngapa-ngapain gitu. Mm. Sudah kehilangan gairah untuk bekerja gitu. Cuma niat untuk datang kerjanya ada, cuma secara psikis sudah habis gitu. Mm. Sehingga kalau mau ngerjain itu pasti banyak salahnya nanti gitu. Males, lebih ke Nah, mager. itu. Mager nanti Segitu. Ya bisa gitu dia. Bukannya kita nggak mau kerja, tapi secara namanya manusia kan ada batasnya gitu. Tidak ada jaminan kita bisa perform terus gitu kan. Mm-mm. Setiap hari ada nggak jaminan kita bisa selalu melakukan pekerjaan itu secara bagus setiap hari kan? Enggak Tidak ada kan. Sama kayak ban itu kan lama-lama aus dia. Nah, Iya. burnout itu kira-kira seperti itu. Ya, ya. Dia butuh waktu jeda gitu. Jeda untuk yaitu merecharge mengisi kembali energi psikisnya Psikis itu. kita. Bukannya malas sih. Itu mengisi ulang kembali energi psikalnya itu psikisnya itu. Gimana? Ada rekomendasi betul. buku enggak tentang itu? Atau mungkin buku itu sendiri bisa mengembalikan itu, bisa enggak kira-kira? Bisa kalau kita enjoy bacanya. Hmm. Tapi kalau untuk rekomendasi saya belum tahu ya. Belum ada di kepala saya. Cuma apa ya? Kalau psikologi ya belum ada kayaknya. Kalau untuk saya rekomendasi ya, karena saya belum terlalu banyak baca buku. Ya walaupun saya seringnya baca-baca buku yang self improvement Hmm. gitu ya. Kalau tanggapan saya, Bang Siba. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaannya Siba ke Ismi. Kan sudah baca bukunya Eka kemarin. Nah, itu serelate apa dengan dirimu? Sebenarnya itu buku pertama dari Eka Kurniawan ya? Ya kan? Iya, itu yang pertama. Terus masalah relate-nya itu sebenarnya saya punya pertanyaan sama satu Reang. Pertanyaan yang sama tapi mungkin nggak perlu saya spill. Soalnya begini, rata-rata lingkungan saya, kebetulan saya lulusan pondok pesantren juga kan. Dan rata-rata yang saya lihat orang-orang yang keluar dari lingkungan pondok pesantren itu malah mereka yang keluar dari nilai keislamian itu. Rata-rata, bukan hanya mereka tetapi mungkin saya juga salah satunya. Jadinya seperti itu sampai akhirnya saya nggak berani spill. Sampai akhirnya saya juga kayak apa ya, bingung arahnya itu seharusnya kemana sih. Sebenarnya saya ada yang namanya itu tujuan mengenai pertanyaan-pertanyaan saya, tapi sayangnya itu saya belum mulai karena memang apa ya, karena kesibukan yang lain, mencari teman pun sulit untuk ke sana. Pernah beberapa kali saya pengen balik ke apa ya, ke pondok, tapi masih terkendala gitu loh buat kayak konsultasi gitu mengenai hal yang seperti itu. Jadinya itu sayangnya masih belum ketemu jawaban sih dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dibilang mirip seperti satu Reang. Itu aja. Dia buku nih ngomongin apa? Ya, apa? Kalau saya Nggak belum tahu. baca. Belum tahu kita. Gimana? Saya nggak tahu. Pertanyaannya tuh maksudnya apa?
pertanyaannya itu intinya dia itu dipaksa untuk menjadi manusia yang soleh oleh bapaknya. Dia punya banyak pertanyaan tentang menjadi manusia soleh itu. Tapi pertanyaan-pertanyaannya itu sayangnya dia nggak punya kesempatan untuk bertanya. Seperti halnya kenapa sih kita harus, soalnya dia di doktrin itu Tuhan itu harus ditakuti gitu loh. Sholat itu harus dilakukan. Sementara kemungkinan dia juga punya pertanyaan, kenapa sih Tuhan itu harus ditakuti? Kenapa sih kita harus sholat? Tapi sayangnya dia nggak berani mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan itu sampai akhirnya ketika ayahnya meninggal, dia apa ya? Karena pertanyaan-pertanyaan itu kan udah lama dia pendam dan nggak bisa dikeluarkan. Sampai akhirnya dia sendiri memberontak. Memberontak seperti dia sudah nggak sholat lagi. Dia kayak malahan kencing sembarangan. Buah yang di pinggir jalan kalau nggak salah ya Bang, di pinggir jalan yang ada di gerobak-gerobak itu dikencingin sama dia. Malah Iya. berbalik arah dia. Iya, berbalik arah dia si satu orang yang ini. Walaupun saya nggak tahu ya, sepenangkapan saya di ending itu cuma teman-temannya yang kembali ke ajaran, dia sendiri yang Melengsar ya. lumayan tetap berada di kesesatan itu. Sesat. Tidak ada jawaban di Iya. Kalau Kalau saya pribadi kayaknya rekomendasi bagi orang-orang yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama, walaupun di sana nggak ada jawaban, tapi pertanyaan-pertanyaan itu bisa menimbulkan pertanyaan buat kita yang baca. Jadinya mungkin kita bisa lebih berusaha untuk mencari lagi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan itu. Itu aja. Oke. Menarik ya ternyata bukunya ya. Jadi kayak kita harus baca. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Enggar ke Hendra nih tentang ego tadi tuh. Gimana? Mau mulai dari mana nih? Saya nah ini Dari ide dia kalau Banyak, ngomong banyak, ego ini. Ide dia. Ide banget dia. kalau bercerita dulu, saya tuh bener-bener orangnya tuh ya bisa dibilang keras kepala ya. Keras kepala banget lah dulu waktu masih kecil tuh saya perkara kecil pun bisa jadi besar gitu. Perkara kecil. Perkara jadi kecil. perkara Kayak besar. waktu itu mama saya tuh nggak ngasih saya uang jajan. Oke. Nah itu gara-gara itu saya mecahin kaca. Wah, Oh. kecil ya. Kan nggak ada di tapi kacanya kaca apa lu nih? Jadi jendela jendela pecah. pecah. Kamu Mahal pukul. Enggak, lempar pakai batu. Oh iyalah kalau itu. Kirain dipukul pakai tangan. Dibuat-buat aja. Ya kalau Aja. ini pakai tangan itu tangan bisa luka. Berdramatis ya Bang. Gak boleh kita memalsukan data. Lanjut. Nah, Lanjut, itu bahkan saat SMP pun saya pernah seperti pada anak-anak pada umumnya. Enggak, iya rewel sih. Cuma dulu kelas berapa ya? Kelas 9 mungkin ya, kelas 9 itu atau enggak kelas 1 SMA itu saya pengen dibeliin motor. Tapi finansial keluarga saya itu belum mampu. Jadi saya ya seperti sekarang ya, zaman-zaman sekarang masih nendang pintu ya. Nah, itulah egoisnya saya dulu. Pintunya rusak apa enggak? Hah? Pintunya rusak apa enggak? Enggak sih. Oh, enggak rusak. Cuma Lecet lah ya. lecet sedikit. Jebol lagi. Jebol dikit. Itu. Terus saya itu pokoknya kalau nggak diturutin apa yang saya mau itu saya ngamuk dulu. Nah, terus itu masih dibawa sampai saya waktu itu kuliah. Masih egonya itu masih tinggi lah, tapi semenjak saya baca buku Kontrol Your Ego itu, ego saya tuh mulai menurun dia. Mulai menurun. Ya semoga tetap menurun lagi egonya. Lebih menerima. Kalau saya salah ya udah terima gitu. Pokoknya buat terutama ya kalian lah ya yang banyak egonya tinggi itu rekomen banget. Saya aja sampai 2 kali bacanya.
Ya gitu ya. Alhamdulillah. Malah jadi titik balik gitu ya. Iya, jadi titik balik buku itu. Jadinya makanya saya sangat suka sih buku itu. Oh iya, mengenai tadi buku terakhir yang saya baca sekarang itu tentang sejarah Tuhan. Oh, Karen Armstrong. Yang saya dapat dari ngeliat di komunitas teman baca. Iya, apa ini bagus buku ini. Iya, tebel. Saya malah baru sampai halaman berapa ya? Belum. Baru nyampe halaman 30-an. Wailah. Soalnya kan karena besar itu jadinya saya agak males bacanya ya. Menarik itu. Saya paksakan. Soalnya kan saya lebih biasa baca buku yang agak kecilan kan. Itu bisa sampai 10 sampai 15 lembar. Kalau itu 2 lembar aja udah muak saya bacanya. Sejarah Tuhan itu karena memang full tulisan semua. Itu. Iya, kecil lagi. Enggak dong. Insya Allah. Begitu sih teman-teman. Apalagi ya buat kalian yang pacaran, terutama cewek nih, egonya tinggi ya. Itu. Langsung ada tujuannya. Sudah ada Itu tujuan. ya buat kalian semua lah ya yang pacaran nih. Terutama buat kalian yang pacaran, terutama cewek ya. Karena kalau pacaran tuh cewek biasanya kan egonya tinggi banget tuh. Eloporin teman-teman saya ini. Iya, gitulah. Oke, back to laptop. Gitu. Jadi jangan sampai kalian yang dikontrol sama ego tuh, seharusnya kalian bisa ngontrol ego itu. Kalau kalian masih dikontrol sama ego itu parah sih. Karena kalian akan menjadi seseorang yang sangat-sangat keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran bahwa kalian itu salah. Iya. Berarti sama kayak maksudnya kan hal-hal kecil gitu ya, seperti kemarin misalnya bendera gitu kan, itu Iya. kecil kan, Iya, bendera. tapi jadi besar. Iya. Padahal kan Itu kan cuma tinggal sebuah pengakuan aja. bendera. ya. Dulu di zamannya Gus Dur juga gitu kan. Bintang Kejora itu kan pernah pernah dikibarkan kan Bintang Kejora itu di Papua tapi nggak tahu ya pemerintah kita ini bahaya. Skip. Berarti egonya maksudnya dari sisi ya mungkin pemerintah gitu ya, mungkin harus baca buku itu enggak? Kalau pemerintah ya Harus baca buku itu kan, wajib. biar enggak emosi gitu kan. Iya, karena Makin apa ya, pemerintah kita bakar ini terus. kacau ya. Oke. Bahaya memang moderator nih. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari Enggar juga, tapi buat Ismi nih. Karena apa ya, ada kata-kata enggak sebagai pemantik gitu ya dari tontonan-tontonan itu. Gimana? Tapi sebelum itu ya gini Bang, proses penerimaan setiap orang itu berbeda-beda, bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Nah, siapa tahu Gibran gitu. Kenapa? Itu aja dah. Lanjut ke Mungkin Gibran pertanyaan. temennya, Bang. Gibran Ada temennya Ada namanya temennya. Gibran. Jangan serang saya. Dari tadi kan yang kita bicarain temennya kan, temennya yang namanya Gibran itu kan. Oke, lanjut ke pertanyaannya Enggar. Sebenarnya saya nggak terlalu inget ya, tapi hal spesifik itu kayak apa ya, berangkat dari saya waktu SMP kalau nggak salah, kayak ditanamkan rasa kita itu nggak boleh berprasangka buruk sama orang lain. Iya, harus husnuzon sampai akhirnya ke perkuliahan. Sampai akhirnya ada teman yang bilang kalau kamu terus husnuzon, nanti kamu kayak nggak waspada gitu loh sama orang-orang yang mungkin memiliki niat jahat sama kamu. Saya digituin sampai sana saya resah. Gimana ya caranya numbuhin rasa suuzon? Sampai akhirnya saya awalnya berangkat dari film.
filmnya itu kebetulan saya suka sama Chico Kurniawan. Jadinya dari Chico Kurniawan itu saya berangkat kayak setiap orang yang melakukan sebuah hal yang mungkin gak normal di mata kita, mereka punya alasan kenapa mereka seperti itu. Entah itu mungkin dia sadar nggak sadar, apakah itu berasal dari trauma mereka atau gimana. Jadinya kita nggak boleh ngejudge orang sembarangan. Terus waktu itu juga saya pernah, karena keresahan itu tadi, pergolakan itu seperti itu muncul di saya, kok bisa ya saya juga pengen suuzon sama orang. Jadinya sampai akhirnya itu apa ya, waktu itu kayak saya nggak tahu masuk atau enggak kata-kata itu, tapi intinya apa ya intinya apa ya intinya, bentar saya ingat-ingat gimana ya cara menghubungkannya dengan kata-kata kayak apa ya, nggak semua orang memiliki perasaan yang sama, maksud saya cara berpikir yang sama. Oke. Jadinya itu dah saya ngeblank. Melas banget. Mantap Berarti Ismi. teman-teman apa Ismi ini terbiasa dengan apa Husnuzon, ya, husnuzon. berpikiran positif ya berarti. Berpikir positif. Walaupun ada yang jahat. Berarti untuk suuzon aja sulit gitu ya. Iya. Masya terima kasih. Allah. Mungkin dia dapatkan kayak gitu karena dia dulunya orang pondok mungkin Bang. Iya, iya. Enggak juga sih. Sama. Sekarang saya udah bisa marah. Oh. Keren. Berarti kalau ngelihat tambang itu bisa husnuzon apa suuzon gitu? Suuzon sih Suuzon pastinya. ya. Berarti Iya. sekarang sudah ada rasa-rasa Iya, gitu ya. iya, gara-gara negara yang nggak baik-baik aja. Ya, berarti kita butuh juga kritis gitu ya. Ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Diskusi kita hari ini. Mungkin saya tidak menyimpulkan apa-apa di sini karena teman-teman bisa tonton dari awal sampai akhir ini, dari pengalaman teman-teman ini terkait literasinya dan kesehariannya gitu. Oke, itu ya teman-teman. Kami dari Taman Baca masih punya program-program selanjutnya yang Tunggu aja. ya program-program selanjutnya yang lebih menarik lagi dari teman-teman magang yang lainnya juga gitu. Ya, mungkin itu ya teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semua. Sampai bertemu lagi. See you. Thank you. Next teman dia Jangan lupa selanjutnya. subscribe.